Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada UTS Dasar-Dasar Cyber Security, saya ingin menjelaskan atau memberitahukan beberapa cara mengamankan sistem operasi, yaitu pencegahan dari berbagai malware. Nama saya Latif Nugraha Purwa, NIM 20830529. Nah, mari kita lanjut. Yang pertama adalah menggunakan antivirus yang kompatibel dan up to date. Nah, di sini ada beberapa contoh. uh, seperti Windows Defender, Bitdefender, Kaspersky, Avira, dan Avast. Nah, dengan menggunakan antivirus ini, maka segala file atau data yang masuk atau ada dalam komputer kita maka akan diseleksi secara berkala. Jadi, apabila ada kecurigaan atau sesuatu yang janggal terhadap file tersebut atau suatu aplikasi, maka antivirus dapat memberikan notifikasi atau informasi kepada kita tentang kejanggalan tersebut. Nah, untuk keputusannya, setiap keputusan yang diambil, actionnya, setiap aplikasi memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang langsung dihapus file atau datanya, ada yang menunggu konfirmasi dari kita, atau ada yang dibiarkan tapi dalam masih dipantau gitu. Nah, untuk saya sendiri, jujur lebih suka dari bawaan Windows karena menurut saya Windows Defender itu sudah cukup untuk mengamankan seluruh sistem sistem informasi sistem ya operasi yang dimiliki Windows, karena juga apabila kita menggunakan dua atau lebih antivirus dalam satu sistem operasi, maka ada kemungkinan bahwa akan ada suatu uh, apa namanya ada konflik antar antivirus. Jadi bisa jadi Avira menganggap Avast adalah suatu virus atau mungkin sebaliknya. Jadi saya lebih suka menggunakan cukup satu, yaitu Windows Defender, atau mungkin cukup satu menggunakan Kaspersky dan combo Windows Defender ini. Ya, nggak lebih dari dua gitu. Terus untuk yang kedua adalah selalu mengaktifkan firewall. Nah, dengan mengaktifkan firewall ini, maka uh, firewall ini akan mengamankan kita dari jaringan atau data yang masuk dari internet networking gitu. Jadi apabila kita mengakses browser, mencari di dalam suatu web atau dalam saat kita mengakses internet wifi di luar dan kita nggak tahu keamanannya seperti apa, maka firewall ini yang menjadi tameng untuk mengamankan atau mengantisipasi suatu kejanggalan atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan mengaktifkan firewall ini, maka dia akan memantau aktivitas jaringan. Apabila mencurigakan, maka akan ada peringatan atau mungkin langsung ada action dari Windows firewall ini. Nah, terus kemudian kenali semua data yang disimpan. Nah, untuk ini kita akan menginstal aplikasi. Nah, otomatis atau mungkin kita mendownload aplikasi, maka kita harus tahu file apa yang kita download gitu. Jangan sampai yang kita download adalah file yang memicu atau mungkin dapat menyebabkan atau menyebarkan virus, malware, atau mungkin uh, hal lainnya yang dapat merusak mengambil data atau mungkin merusak sistem kita. Jadi kita harus tahu data yang kita simpan. Jangan asal pilih gitu. Terus kemudian kita gunakan software pembersih komputer. Nah, contohnya ada IOBIT, terus AVG, CC Cleaner, Avast, terus Kingsoft, dan Disk Cleanup. Nah, Disk Cleanup ini berasal langsung dari sistem operasi Windows. Jadi bawaan seperti Windows Defender. Nah, saya juga lebih suka bawaan dari Windows ini, Disk Cleanup. Nah, karena dengan menggunakan file pembersih komputer ini, otomatis dia akan mencari sampah-sampah. Jadi selain menghapus sampah tersebut, otomatis kan penyimpanan kita bisa jadi lebih longgar. Nah, itu bisa mempengaruhi ke performa dari uh, komputer kita gitu. Terus kemudian selalu update software. Nah, misalkan kita menggunakan aplikasi-aplikasi dari luar, misalkan mungkin desain atau aplikasi yang lain. Nah, itu harus selalu update, karena dengan kita melakukan update software, maka nggak cuman ada fitur-fitur baru yang biasanya diberikan oleh developer, tapi juga
setiap update mesti bakal ada patch keamanan baru. Jadi selalu update patch keamanan itu. Meskipun nggak ada fitur baru, tapi keamanannya itu selalu diupdate. Dan dengan adanya software yang selalu up to date, maka artinya software itu selalu masih masih terus dikembangkan, masih terus diawasi, masih terus dikerjakan oleh developer. Masih ada dukungan gitu loh. Terus kemudian uh, hati-hati terhadap software yang diinstal. Nah, ini seperti yang data yang kita download atau mungkin aplikasi yang kita download. Nah, kita harus tahu yang file yang kita download itu benar apa enggak. Kadang ada aplikasi bagus, cuman ada oknum yang nakal ya, menggunakan apa ya, aplikasi yang bagus ini untuk sebagai iming-iming kayak buat download uh, virus gitu. Jadi yang terancam nanti adalah data-data kita, file kita, ada kemungkinan ada pencurian data gitu. Jadi tetap hati-hati, software yang kita install, kita download, kita harus tahu dari situs apa kita download atau mungkin situs kepercayaan kita gitu. Dan kemudian selanjutnya adalah jangan menggunakan software bajakan atau software crack. Nah, sebenarnya mungkin karena keterbatasan biaya kita mungkin bakal pakai software bajakan ya, kayak aplikasi berbayar. Ada keterbatasan fitur atau penggunaan dalam waktu beberapa hari, kita terpaksa harus nge-crack. Nah, sebenarnya ini hal ilegal, cuman kadang kita juga harus kepikiran untuk pakai juga karena kita butuh gitu loh. Tapi tidak disarankan untuk menggunakan software bajakan, karena dengan adanya software bajakan ini itu ada kerentanan, pasti ada kerentanan karena kita tuh menggunakan suatu file pihak ketiga untuk membuat aplikasi ini tuh berjalan sesuai semestinya, seperti kita berlangganan gitu loh. Terus kemudian jangan gunakan password yang sama. Misalkan kita menggunakan email atau mungkin ada password Facebook atau Instagram, sosial media lainnya, disarankan tidak menggunakan password yang sama. Kenapa? Karena apabila salah satu, misalkan email kita terbobol oleh orang yang jahat, nah otomatis dia akan mencari histori mungkin dari sosial media atau apa, dan mereka dapat mengakses menggunakan password yang kita gunakan itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.